Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Muhimmah Farasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Indomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan tak lupa yang selalu mendoakan saya, yang selalu saya sayangi, Bapak Ibu di rumah, dan teman-temanku kelas 6 yang selalu berbahagia. Saya di sini akan menerangkan tentang halal haram terkait makanan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kandungan hukum dalam ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah. Di sini yang pertama yakni adalah apa yang dimaksud akad-akad dalam ayat tersebut. Akad-akad di sini terdapat beberapa pendapat. Yang pertama yakni Al-Hasan. Beliau berpendapat bahwa akad-akad dalam ayat tersebut bermaksud muamalah, yakni seperti jual beli, sewa menyewa, dan yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang kedua yakni Al-Abbas dan Mujahid. Pendapat akad-akad di sini menurut beliau adalah berhubungan dengan syariat, yakni seperti puasa, iktikaf, haji, dan syariat-syariat sebagai yang lainnya. Dan yang paling benar, yang paling sering digunakan yakni pendapat dari Al-Qurtubi yang bahwasanya dari arti ayat yakni penuhilah perjanjian Allah atasmu dan perjanjian antar sesama dirimu. Jadi sesama manusia kita harus menepati janji, walaupun janji itu bersama Allah. Kemudian poin selanjutnya yakni binatang ternak yang diharamkan. Di sini ada beberapa pendapat, yakni menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, hewan yang haram yang disebutkan dalam ayat ini semua itu diharamkan seperti apa yang dalam ayat ini. Tetapi ke hewan yang dijumpai ada tanda-tanda hidup. Ketika ada hewan terjatuh, ketika masih terlihat tanda-tanda kehidupan, jika langsung disembelih dengan menyebut nama Allah maka halal. Begitu juga dengan Imam Maliki, sangkaan yang lebih dominan. Menurut Imam Maliki menggunakan persangkaan yang lebih dominan. Jika kita menyangka kalau hewan itu masih hidup, masih ada tanda-tanda kehidupan, maka halal bagi kita. Sedangkan yang paling benar yang biasa digunakan adalah jika ada hewan yang terjatuh kemudian beberapa hari kemudian baru disembelih, maka hukumnya halal jika dimakan menurut kesepakatan para ulama. Begitu juga yang ketiga yakni cara menyembelih juga ada hukumnya. Yang pertama menurut Imam Malik tidak sah menyembelih hewan kecuali menyembelih leher dan urat nadinya. Keduanya itu harus sampai terputus. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hanya cukup memotong kerongkongannya saja, tidak perlu memotong dua urat leher, karena dua urat leher itu sebagai jalan makanan. Yang ketiga yakni menurut Imam Abu Hanifah menyembelih hewan itu disembelih kerongkongan dan salah satu urat lehernya. Yang selanjutnya yakni hukum hewan yang disembelih atau yang diburu oleh hewan yang sudah dilatih atau hewan yang terlatih. Nah, itu kalau mendapatkan buruan, bagaimana hukum hewan buruan tersebut? Nah, menurut ahli fikih, semua ahli fikih sepakat halal. Tapi ada sebagian ahli fikih yang sah tapi dengan syarat, yakni syaratnya hewan atau anjing yang biasa dilatih tersebut itu ada 5 syarat, yakni anjing benar-benar terlatih. Hewan yang memburu itu harus benar
benar-benar terlatih dan sudah dilatih. Yang kedua yakni anjing tidak makan tangkapan. Nah, hewan yang memburu tidak boleh memakan hasil buruannya. Terus yang selanjutnya adalah melepas dengan bismillah. Pemilik hewan yang terlatih tersebut ketika akan melepaskan hewan yang terlatih harus dengan membaca bismillah. Yang keempat yakni pemburu seorang muslim lah. Pemilik hewan yang terlatih tersebut harus seorang muslim beragama Islam. Yang kelima yang terakhir anjing berwarna hitam. Ya, jadi hewan yang terlatih tersebut harus berwarna hitam. Yang selanjutnya adalah asbabun nuzul. Di sini asbabun nuzul menurut riwayat Al-Abbas, beliau meriwayatkan bahwa dulu pada masa dulu orang musyrik itu datang ke Baitullah dengan membawa hewan hadiyu, yakni hewan yang disembelih, dan memuliakan tempat-tempat yang dibuat untuk ibadah, dan kemudian berkurban dengan hewan yang dibawa tersebut. Tapi kemudian para orang musyrik tersebut mengundangkan bahwa kedengkian mereka, maka Allah menurunkan ayat tersebut yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggalkan syiar-syiar Allah, yakni Al-Maidah, surat Al-Maidah. Yang terakhir yakni makna global. Di sini pada ayat pertama Allah menyerukan kepada orang-orang mukmin bahwa harus orang-orang mukmin tadi harus menepati janji, baik janji kepada Allah ataupun janji kepada sesama manusia. Kemudian di ayat tersebut juga Allah juga menjelaskan tentang daging yang halal, yakni seperti daging unta, sapi ataupun kambing yang sudah disembelih. Dan juga menerangkan tentang haram, yakni sesuatu yang haram seperti daging bangkai, daging yang sudah bangkai yang mati, ataupun darah, dan juga daging babi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pun juga ayat kedua Allah menerangkan dan memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk jangan menerjang syiar-syiar, jangan menerjang perintah atau larangan Allah. Maksudnya ini lebih ke larangan Allah. Jangan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, seperti berburu ketika dalam keadaan ihram, ataupun berburu dalam keadaan ihram, berperang pada bulan yang diharamkan, ataupun mengganggu hewan yang untuk persembahan atau yang disembelih untuk persembahan, dan mengganggu orang-orang yang menuju ke Baitullah untuk mencari keridhaan Allah dan keutamaan-keutamaannya. Kemudian yang terakhir Allah menjelaskan beberapa hewan yang diharamkan, seperti tadi bangkai, darah, dan daging babi, dan hewan-hewan ternak atau hewan yang dapat untuk kurban tetapi disembelih dengan tanpa atau tidak menyebut nama Allah, dan hewan tercekik, jatuh, tertanduk, yang mana hewan-hewan tersebut meninggal atau mati, kecuali hewan yang masih ada tanda-tanda kehidupan lalu langsung disembelih dengan menyebut nama Allah, maka itu halal. Nah, semua itu tentang hal-hal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.